Halo guys, welcome back to my channel. Bertemu lagi bareng aku Yusuf Kun guys. Nah, di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Korea yang berjudul Carter. Film ini menceritakan tentang perjuangan prajurit tentara untuk kesembuhan anaknya dari virus yang menyebar. Nah, bagaimana keseruannya? Mari kita ulas alur ceritanya. Check it out. Di awal film kita diperlihatkan sebuah bus yang berisi agen CIA dan diberitahukan kalau saat ini Korea terjangkit virus DMZ yang dimana orang terkena virus tersebut akan menjadi buas dan seperti binatang. Terlihat agen CIA menuju hotel untuk mengamankan seorang ilmuwan bernama Jung Byung Ho karena Dr. Jung lah yang digadang-gadang dapat membuat vaksin dari virus tersebut. Namun sampainya di dalam ternyata yang didapat bukan Jung, melainkan seorang pria yang dia sendiri tak tahu siapa namanya. Saat pria itu mencoba mengingat siapa namanya, terlihat aliran darah yang berasal dari sebuah lemari. Kemudian suara HP berbunyi lalu diangkatnya. Dari HP itu seorang perempuan mengasih tahu kalau namanya adalah Carter. Kemudian wanita dari HP itu meminta Carter memberikan HP-nya kepada anggota CIA. Namun tiba-tiba setelah itu terdengar wanita itu kembali berbicara kepada Carter. Ternyata tubuhnya sudah ditanam alat untuk berkomunikasi dengan orang yang tak dikenalnya itu. Di situ Carter diperintahkan untuk melompat ke gedung sebelah karena tempatnya akan diledakkan bom. Dan benar saja, saat Carter melompat, dengan rasa yang masih bingung, Carter mengikuti semua perkataan wanita yang terdengar di telinganya itu. Dan dia mengaku sebagai CIA. Kemudian orang-orang yang ada di klub itu marah, lalu pertarungan satu lawan banyak pun terjadi. Tak hanya sampai situ, agen CIA pun ikut mengejarnya. Dengan panduan dari wanita yang ada di telinganya itu, Carter terus melarikan diri. 반대편 시장 쪽 그걸 이용해 도주하세요. 반대편 시장 쪽. 바로 앞 500m 파파존스에 오토바이가 보여.
Setelah merasa sedikit aman, suara wanita itu bilang kalau dia bisa memantau semua pergerakan Carter dan menuntun Carter melalui CCTV yang ada di dekatnya. Dan suara itu juga bisa merasakan musuh yang mendekati Carter sejauh 50 meter. Dan benar saja, tak lama agen CIA datang mendekatinya. Setelahnya, suara itu menyuruhnya mengambil alat CIA untuk melacak markas CIA. Di situ, Carter bertanya kenapa dia dikejar agen CIA dan kenapa harus mengikuti perkataan suara wanita itu. Di situ wanita itu bilang kalau di mulut Carter ada bom. Jika Carter tidak mengikutinya, maka terpaksa bom itu akan diaktifkan dan Carter akan mendapatkan jawabannya nanti setelah menemui mobil yang sudah menunggunya. Di dalam mobil, Carter mulai diberitahu kalau vaksin untuk menyembuhkan virus DMZ itu hanya bisa dilakukan oleh Dr. Jung karena obatnya ada di darah anaknya. Namun anaknya diculik oleh agen CIA dan Carter sendirilah yang mengambil tugas untuk membawa kembali anak Jung dengan cara melepaskan semua memori ingatannya sendiri karena anak Carter juga terkena virus tersebut. Nah, jadi gini guys, biar nggak bingung, agen CIA dan agen BIN, Badan Intelijen Negara Korea itu saling berebutan untuk membuat vaksinasi dari virus yang sudah beredar. Nah, masalahnya yang bisa buat vaksinnya itu cuma Dr. Jung dan bahan-bahan pembuatan vaksin itu salah satunya dari darah anak Jung. Jadi mereka sama-sama penting. Nah, agen CIA cuma ada anaknya, agen BIN cuma ada Dr. Jung. Jadi Korea mau berebut anak Jung dari CIA. Nah, sedangkan CIA merebut Dr. Jung dari Korea. Makanya terjadi film ini. Gitu guys. Oke, lanjut. Akhirnya mereka sampai ke markas CIA. Di situ Carter dibekali alat tempur untuk merebut anak Dr. Jung. Dengan bantuan suara wanita yang ada di telinganya, pencarian pun dimulai. 당신 딸이 죽어 있다면 그땐 기억이 돌아왔을 때 당신 오른쪽 문을 열고 나. Negative, sir. 당신이 있었던 그 장소죠. 모텔로 쏠렸던 요원. 입구 열감지는 처리 대상입니다. Akhirnya Carter bertemu dengan Hana, anaknya Dr. Jung. Hana tak percaya sama Carter, tapi saat mendengar suara ayahnya dari handphone yang diberi Carter, Hana mau ikut dengan Carter. Tapi ternyata agen CIA sudah mengepung mereka. Dengan cerdiknya Carter melemparkan bom asap, kemudian mereka pergi. Namun di situ mereka terjebak. Di sana ketua CIA datang dan bertanya Carter bekerja dengan siapa, apakah Korea Utara atau Korea Selatan. Carter jawab kalau itu tak penting, yang penting dia bukan bekerja untuk CIA. Tak lama agen perempuan datang dan mengatakan kalau hasil CCTV menunjukkan kalau Carter 87% mirip dengan agen CIA yang bernama Michael Ben. Ditambah lagi kalau Michael Ben dikabarkan sudah meninggal dunia saat tugas di Suriah, tapi jasadnya tidak ditemukan. Kemungkinan besar kalau Carter sudah dicabut memori otaknya. Ini berarti Carter adalah agen CIA. Tak lama agen lain mendeteksi kalau ada gelombang panas di tubuh Carter. Saat dicabut ternyata itu adalah bom. Kemudian mereka melarikan diri.
Di tengah pelarian, mereka melihat para demonstran sedang demo untuk mengembalikan Dr. Jung agar vaksin bisa dibuat. Kemudian mereka menyatu dengan kerumunan itu dan ikut memakai topeng. Setelah itu tak lama mereka pergi. Di situ Carter mendapat pesan dari agen perempuan yang tadi dan dia mengirim video kedekatan Carter dengannya dulu. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, Carter disuruhnya untuk naik bus. Tapi suara wanita di telinganya menyuruh dia untuk naik mobil yang sudah mereka siapkan. Di situ Carter bingung hingga akhirnya dia memilih naik bus. Di dalam bus, agen perempuan itu mematikan sinyal suara di telinga Carter, kemudian menjelaskan kedekatan mereka dulu. Carter tak langsung percaya begitu saja, sampai di mana agen itu mendengarkan pembicaraan orang-orang yang ada di telinga Carter sebelumnya, bahwasanya mereka akan membunuh Carter. Dan benar saja, mereka menembak Carter, namun yang kena agen perempuan itu. Agen itu menyuruh Carter lari sebelum CIA datang. Kemudian mereka melarikan diri, tapi tiba-tiba Hana diculik dan adegan kejar-kejaran pun terjadi. Take him out. It's not his fault. Request permission to engage. Please. Surround him. 도로 끝에 전시용 비상활주로가 있습니다. Akhirnya mereka sampai di penerbangan pesawat dan mereka akan diterbangkan menuju lokasi Dr. Jung. Di dalam ternyata kepolisian Korea Utara dan Korea Selatan bersama-sama mengantarkan Carter dan Hana. Di situ ada juga wartawan AS untuk menyiarkan ke seluruh dunia. Namun Carter tak boleh mempercayai siapapun yang ada di dalam pesawat itu. Baik Korea Utara maupun Korea Selatan, mereka disuruh berganti pakaian dan akan dirawat oleh dokter. Tak lama ada goncangan di pesawat. Ternyata pilot mereka terkena racun saat minum kopi. Di situ polisi Korea Selatan mencurigai Korea Utara yang membunuh pilotnya. 지금 뭐 하는 겁니까? 비행기 조정은 누가 합니까? 안면마 확인이 우선이에요. 우리 대라서 그러니까 걸렸다는 거야. 했으면 즉시 사살하겠습니다. Carter diinformasikan suara di telinganya itu kalau Hana diculik dan dibawa ke ruangan kabin. Saat diperiksa ternyata benar, dan yang menculiknya adalah dokter yang merawat mereka tadi. Saat terdesak, polisi selatan menembak si dokter, tapi tak lama polisi selatan terbunuh dan Carter terkena bom si dokter. Hana pergi mencari bantuan. Di situ Hana bilang polisi selatan mati dibunuh si dokter. Akhirnya utara dan selatan sama-sama menodongkan pistol. Selatan menuduh si dokter yang orang utara adalah mata-mata CIA. Tapi tak lama si dokter datang dan bilang kalau dia membunuh polisi selatan itu karena polisi itulah yang sudah berkhianat dan menjadi mata-mata CIA. Saat suasana tegang seperti itu,
Ternyata pilot dan yang lainnya sudah terinfeksi virus DMZ dan menghabiskan semua yang ada di pesawat itu. 일. Dengan cerdiknya, si dokter mengambil darah Hana dan membalurkan ke tubuhnya agar dia tak diserang. Setelah itu dia melompat bersama Hana. Ternyata Carter masih hidup dan bergelantungan di samping pesawat. Kemudian dia ikut melompat dan berkelahi dengan si dokter di langit. Akhirnya Carter kembali mendapatkan Hana, tapi saat di darat mereka kembali dikejar. 지금 누군가 응답하세요. 카터! Setelah merasa aman, mereka pergi ke air terjun untuk mengambil wudhu, untuk cuci muka. Tapi tiba-tiba mereka kembali dikejar manusia yang sudah terkena virus DMZ. 아저씨 등에 앞이야. Saat terdesak, polisi Korea Utara datang menyelamatkan mereka. Ternyata suara yang ada di telinga Carter selama ini adalah suara perempuan itu yang bernama Han Jung-hee. Di situ Carter meminta kepada ketua polisi utara untuk mengembalikan ingatannya. Kemudian ia didudukkan dan alat yang ditanam di telinganya dicabut. Saat ingatannya akan dikembalikan, ketua polisi menunjangnya kemudian menangkap Carter. Di sini baru kita ketahui bahwa Han Jung-hee adalah istri Carter. Tapi ketua polisi tak mau menyatukan mereka dan akan membunuh Carter. Karena dialah pemimpin kudeta sebenarnya yang menciptakan virus DMZ untuk menghancurkan Korea Selatan dan Utara. Kemudian mau membuat peradaban baru.
Di sisi lain, Carter dibawa ke tempat pembuangan manusia yang terkena virus DMZ, kemudian akan dieksekusi di tempat itu juga. Tapi para monster itu hidup kembali dan menghajar para polisi. Itu memberikan kesempatan untuk Carter melarikan diri. Carter pergi ke markas polisi utara itu. Di sana dia meneropong pergerakan mereka. Kemudian menelpon Han Jung-hae agar mendengarkan pembicaraan mereka. Tak lama Carter menabrak mobilnya ke markas itu. Itu membuat para monster bebas dan membantai semua orang yang mereka lihat. Carter dan Han Jung-hae membawa anaknya beserta Hana keluar dari tempat itu. Tak lupa Han Jung-hae membawa memori ingatan Carter. Han Jung-hae bilang kalau kereta api Tiongkok sudah bergerak dan Korea Utara tak dapat memberhentikannya. Maka mereka akan naik kereta itu. Namun sebelumnya mereka harus mengembalikan ingatan Carter. Dr. Jung memasukkan memori ingatan Carter. Di situ Carter mulai ingat siapa dirinya. Dan kita kembali ke masa lalu. Carter dan Han Jung-hae melarikan diri sama anak mereka. Tapi ketua polisi berhasil menangkapnya. Di situ Carter membuat perjanjian. Lepaskan mereka pergi dan dia akan membawa Hana ke hadapan ketua polisi. Di situ ketua polisi tak mempercayai omongan Carter. Tapi Carter berusaha meyakinkan dengan bilang kalau dalam misi ini ingatan Carter dicabut dengan BD7. Ketua polisi setuju, kemudian menyuntikkan virus DMZ ke anak mereka dan bilang kalau Carter harus berhasil membawa Hana karena anak mereka menjadi taruhannya. Kita kembali ke timeline utama. Di situ Carter sudah ingat kembali siapa dirinya. Tapi tak lama ada yang mau mengejar mereka. Di situ Carter membawa anaknya dan Hana melarikan diri. Dan baku hantam pun tak dapat terhindari. 하나야. Sangka. Aksi. Dan akhirnya mereka selamat. Begitu pula anak Carter yang sudah sadar. Tapi tiba-tiba film pun berakhir.
Oke guys, itulah tadi alur cerita film Carter tahun 2022. Jujur aja sepanjang nonton filmnya sedikit sakit mata aku coy, karena filmnya terlalu barbar dan CGI-nya terlalu kelihatan. Ya kita juga tahu kalau film action pasti mengeluarkan dana banyak, jadi untuk mengurangi dana ujung-ujungnya pakai CGI. Oke lah kalau gitu. Cukup sekian review film kali ini, semoga kalian suka. See you next video, bye bye.